lebih dari itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Orang yang luar biasa pasti beda. Katakan amin. Ada senyum yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terpancar dari wajah Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanannya. Kasih salam satu dengan yang lain. Katakan begini, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saudara katakan, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita untuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan iman Bapak Ibu Saudara, dengan perlahan kita baca dalam hitungan yang ketiga. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan gula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memenanginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang meriah buat kebenaran firman Tuhan. Kita aman dalam lindungan Allah yang suci, katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Bilang amin.
kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari pandang kemuliaan yang melingkupi setiap kita. Rohnya ada di tempat ini bersama-sama dengan kita untuk mengurapi Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapkan hatimu untuk menerima lawatan itu Bapak Ibu. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu mengangkat kedua tangan kami. Ini pertanda Tuhan kami menyerah di bawah kaki-Mu. Kami tidak mampu tanpa Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Ini bertanda Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu hari ini. Hari ini kami ada semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Dalam susah, dalam duka maupun suka, Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu. Karena itu Tuhan, 6 hari lamanya kami sudah berjerih lelah. Ini hari yang ke-7 kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami untuk memuji, menyenangkan hati-Mu. Mari Bu Saudara, sebentar kita satu dulu, angkat suaramu buat Tuhan. Mari sembah Dia. Mari naikkan syukur-Mu atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dia begitu baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia, naikkan suaramu. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih buat kasih-Nya. Kasih setianya lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau, dan jiwaku bersorak meninggikan nama-Mu yang ajaib. Nama di atas segala nama, nama yang memberiku kemenangan.
Mari angkat pujian ini dari awal. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tetap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tatamu yang kudus. Panggil dia lebih akrab, bilang Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Boleh bilang sama Tuhan, lebih dari nafas, lebih dari nafasku, pelukan Dia, kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafasku, lebih dari nafas yang kami memerlukan hanya Tuhan. Kasih-Mu, Bapa. Untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlukan Tuhan, perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Tetapkan kami beriman, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Bilang sama Tuhan, lebih dari nafasku, Bapa. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Dalam tangan kami hari ini,
Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih, Tuhan masih sanggup. Bilang sama Tuhan, tangan Tuhan, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Kamu dengarmu Bapak Ibu, percaya. Biar Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan masih, Tuhan masih tangannya takkan terlambat untuk bilang tangan Tuhan, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Bangun imanmu, percaya, percaya. Ini waktunya kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mulai bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yang percaya boleh angkat kedua tanganmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan masih sanggup. Percaya.
saja mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Mari berdoa sama Tuhanmu. Ngobrol sama Tuhanmu. Ini waktunya Bapak Ibu. Ini waktunya ngobrol sama Tuhanmu. Dia ada di tempat ini. Berdoa bersama dengan kami di tempat ini. Curhat Bapak Ibu. Sampaikan isi hatimu. Mari Ibu Saudara saja. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes. Menjadikanku lebih dari. Betul Bapak Ibu. Betul. Ku percaya Kau Tuhan. Dia tidak pernah lalai. Tak pernah lalai. Yes. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saja dengan iman, dengan suara yang keras. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Makasih Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati. Mari sama-sama sekali lagi, sama-sama kita dengan suara yang keras. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari percaya Kau Tuhan yang menepati janji-Mu.
bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terus nikmati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena itulah tujuan kami, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami mau beria-ria Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kami akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama berjuga cita, sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Bapak Saudara. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu. Kuat bersuka cita hari ini buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi lihat kiri kananmu. Kasih tos satu dengan yang lain, bilang begini, aku mau menari-nari buat Tuhan. Kasih tos Bapak Ibu Saudara, paling tidak 5 atau 7 orang. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Katakan amin. Mau bergembira begini, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seperti orang hati yang senang.
Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Masih kuat bersukacita buat Tuhan. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hari beribadah dengan kami di tempat ini. Ada? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ada sebelah kiri saya ada 2 orang. Selamat datang, selamat beribadah di GBM. Bila tidak ada tempat beribadah yang permanen, boleh datang bersama-sama dengan kami minggu depan beribadah di tempat ini. Lalu Tuhan kita Tuhan yang benar, yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, God is good. Silakan duduk kembali. Tuhan Engkau teramat dahsyat Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terus berkarya sampai ibadah kami selesai Tuhan. Terima kasih Bapak.
bekerja lebih lagi Roh Kudus bagi setiap kami. Bebaskan Tuhan setiap yang terikat. Lepaskan mereka dari belenggu. Sembuhkan yang sakit, yang berbeban berat akan membawa kelegaan dari tempat ini. Sebab Roh-Mu bersama dengan kami memberikan sukacita yang tidak dapat kami terima di tempat lain selain di hadirat-Mu. Itu makanya Daud boleh berkata lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Benar Tuhan, itu benar Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini tidak dengan tangan yang hampa. Kami membawa juga persembahan berupa materi Tuhan. Berkati tangan-tangan jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, buatlah berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau duduk tenang dalam hadirat-Mu, mendengarkan Kau berfirman nanti Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari yang bertugas saya untuk Bapak. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu Ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang Kau perbuat, asalkan tidak ada maksud jahat. Bilang sama Tuhan, sebab itu aku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri, bantu saudara. Pujian ini berkata, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang perkasa, boleh sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saja. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum
Di dalam tengah-tengah kesibukan kami mengurus rumah tangga, Engkau melihat kesetiaan kami untuk hari ini datang kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami. Engkau yang mengerti, bahkan Engkau yang peduli setiap kedalaman hati kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh diisi kebenaran, karena firman-Mu adalah perintah buat hidup kami. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan hari ini, Tuhan, ada urapan yang dalam hati. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, bukan keinginan hamba-Mu, tapi keinginan Tuhan. Bukan maunya hamba-Mu, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan yang disampaikan hari ini. Bukan kesukaan hamba-Mu yang disampaikan hari ini, tapi menjadi kesukaan Tuhan. Bukan selera hamba-Mu untuk menyampaikan hari ini, tapi selera Tuhan yang disampaikan hari ini, Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu ini, dan juga yang hadir hari ini. Ada urapan daripada Tuhan, akal budi hikmat, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim PPW. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya berterima kasih dan mengucap syukur pada Bapak Gembala di tempat ini, Pak Abraham. Terima kasih banyak masih mempercayakan untuk saya ada di depan dan melayani di Robitani Sumber Jaya. Oh, terima kasih banyak. Tidak usah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu Saudara. Di flyer udah ada ya. Udah kenal belum? Sudah? Belum? Kan ada flyernya gak dibaca. Ya namanya singkat sih Bapak Suhartoyo gitu ya. Panggilannya Bapak Yoyo gitu aja ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang pengemis yang kelaparan, kemudian ada yang memberi dengan tulus makanan atau nasi, kemudian ada satu orang yang memberi makanan tapi tujuannya biar dipuji dan biar viral. Mau apapun itu, yang tulus dan yang tidak tulus. Kira-kira nasi yang diberikan kepada pengemis yang kelaparan berguna? Ternyata mengenyangkan buat seorang pengemis yang kelaparan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya kebenaran itu tetap kebenaran. Jadi memberi tetaplah sebuah kebenaran. Kecuali jangan terima yang hasil korupsi ya. Kemudian saya mau tanya lagi, kitab Mazmur yang menulis siapa? Hampir semuanya Daud ya, hampir semuanya, tapi tidak semuanya. Kita mungkin akan berpikir, kenapa nggak disobek aja lah Alkitabnya, kitab Mazmur, atau ngapain dibaca? Karena biasanya anak-anak Tuhan kan berpikirnya, yang nulis kan Daud. Daud siapa? Membunuh suami orang, ngambil istrinya orang. Karena kita kan berpikir begitu ya Bapak Ibu. Sobek aja lah, nggak usah dibaca lah kitab Mazmur. Kan yang nulis nggak benar. Tapi percayalah, kebenaran tetap kebenaran. Ini kalau dibaca Bapak Ibu Saudara, mau dibaca anak-anak, tetaplah sebuah kebenaran. Ya hari ini kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah memperingati bulan kemarin atau kemarin ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Di proyektor ada ya. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih. Mungkin kita sudah sering dengar dan membaca tentang ini ya. Jika Roh Kudus turun ke atas kita akan mendapatkan kuasa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tapi pertanyaannya hari ini, yang dominan siapa? Roh Kudus, roh yang lain, atau kedagingan kita? Bagaimana kita bisa melanjutkan misi daripada Tuhan? Jadikanlah segala bangsa muridku. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Tetapi yang dominan siapa? Kedagingan kita. Bagaimana kita bisa melanjutkan misi kalau yang dominan adalah kedagingan kita? Apakah kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan Allah Immanuel itu ada dalam diri kita, selalu disertai dengan berkat dan mujizat? Saya tidak anti dengan berkat, saya tidak anti dengan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Di sini pasti suka dengan berkat ya, amin. Suka dengan mujizat, pasti suka dengan kekayaan. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, saya tidak anti dengan berkat, saya tidak anti dengan mujizat. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan, ada mujizat, ada kesembuhan, dan juga ada berkat yang melimpah. Tapi apakah selalu ukurannya kekristenan kita kalau dipenuhi dengan Roh Kudus dan Allah Immanuel selalu dengan berkat dan melimpah dan dengan mujizat? Sekali lagi yang digarisbawahi, saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Di dalam Tuhan ada berkat dan mujizat. Amin ya Bapak Ibu. Yang perlu digarisbawahi adalah itu. Tapi bagaimana mungkin kita melanjutkan misi daripada Tuhan? Jadikanlah segala bangsa muridku dan jadi saksi. Yang dominan yang mana? Apakah ukurannya kekristenan kita, rohani levelnya yang tinggi adalah selalu dengan kekayaan dan dengan mujizat terus? Apakah tandanya seperti itu? Kita mau lihat ya, kita bebas. Yang perlu digarisbawahi tadi, saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Di dalam kekristenan saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Tapi kita harus tahu dan mengerti standarnya, ukurannya. Kekristenan yang dipenuhi Roh Kudus dan Allah Immanuel apakah selalu dengan berkat dan mujizat? Saya kasih contoh, atau ada kata-kata mutiara gitu ya Bapak Ibu Saudara. Senang ya kalau ada kata mutiara. Dari luar sono sih, kalau kulu kili gitu ya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Sekali lagi, tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Betul? Tapi gak suka lukanya yang besar ya. Pelayanan yang hebat tapi belakangnya luka yang besar. Saya kasih contoh Yesus sendiri. Dia diurapi begitu luar biasa, pelayanannya luar biasa, tapi harus ada luka yang besar. Saat Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan Allah Immanuel tinggal dalam kita mau belajar. Sekali lagi saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Kekristenan tidak anti dengan berkat dan mujizat. Kita mau belajar. Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Saya kasih contoh lagi. Matius, matinya diapain? Dibunuh dengan pedang. Markus diseret dengan kuda. Ada yang mau? Lukas, dia tabib, dia seorang dokter, dia digantung. Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Kemudian siapa lagi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia digoreng hidup-hidup, tapi ada mujizat, dia tetap hidup. Kemudian dibuang di Pulau Patmos. Bagaimana dengan Petrus? Disalib terbalik. Bagaimana dengan Bartolomeus? Dia dikuliti hidup-hidup. Bisa merasakan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar.
Kalau saya tanya di mana Roh Kudus, mereka matinya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Diseret dengan kuda, dikuliti hidup-hidup, digantung terbalik. Allah Immanuel mana? Saya tidak memberitakan yang tidak benar Bapak Ibu Saudara, tapi kekristenan kita harus mengerti standarnya. Kekristenan itu apa? Apakah orang rohani levelnya tinggi itu selalu dengan kekayaan? Apakah level rohani kalau tinggi selalu dengan mujizat? Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi, bukan berarti saya anti dengan berkat dan mujizat. Tapi lihat Matius, Markus, Lukas, Petrus, dan juga Bartolomeus dan yang lainnya, Yakobus, matinya tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar Bapak Ibu. Saya percaya mereka dipersertai Roh Kudus. Allah Immanuel ada tidak? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau tanpa Roh Kudus dan tanpa Allah Immanuel, gak akan kuat Bapak Ibu Saudara. Jujur, saya pribadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bersaksi, saya kalau berdoa pagi itu Bapak Ibu Saudara, saya gak selalu minta berkatnya, tapi saya berdoa Tuhan beri kekuatan untuk menjalani akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Seandainya saya yang dikuliti hidup-hidup, jujur aja Bapak Ibu Saudara, saya nggak nakut-nakutin loh Bapak Ibu Saudara. Kayaknya jarang-jarang sih khotbah tentang akhir zaman ya. Nggak nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi kita harus siap Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tidak tentang berkat dan mujizat saja. Mungkin kalau saya kuat kali ya Bapak Ibu Saudara artian, tapi kalau anak saya di depan mata saya dipenggal kepalanya, disiksa apakah? Atau kelaparan gak bisa makan, apakah kuat? Ayo Bapak Ibu Saudara, tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Maka jemaat tempat ini ayo, tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Roh Kudus yang dominan dalam diri kita atau kedagingan. Kita coba lihat di Galatia 5 ayat 17. Apa saja kedagingan itu? Apakah standar kekristenan itu selalu berkat dan mujizat? Saya percaya bahwa Matius, Markus, Yohanes dan para rasul mereka dipenuhi Roh Kudus dan ada penyertaan Tuhan, karena tidak kuat tanpa ya. Sudah Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 17 saya bacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan memang ada keinginan daging itu apa aja, tahu ya Bapak Ibu Saudara, ada di ayatnya, cuma enggak saya catat Bapak Ibu Saudara. Ada pesta pora, percabulan, perselisihan, pesta pora dan sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah kalau Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang dominan dalam diri kita, yang lemah akan jadi kuat, yang susah dihiburkan, kita akan berbuat demi nama Tuhan, kita akan mengusir setan. Percayalah. Kalau saya mau tanya lagi, saya kasih saksi lagi di Alkitab. Coba minta tolong di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Saya tidak menakut-nakuti, tapi kita belajar dari Kristen yang sejati Bapak Ibu Saudara. Jangan dinimabubukkan dengan berkat dan mujizat. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Dua Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, sampai di situ aja. Elisa matinya kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sakit. Elisa luar biasa enggak? Boleh dikatakan saya double porsi ya Pak Abraham ya, melakukan mujizat. Tapi dia matinya kenapa? Karena sakit. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan yang tidak benar, tapi kita harus belajar menjadi Kristen yang mengutamakan Roh Kudus. Yang dominan ini kedagingan kita atau Roh Kudus yang dominan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara suka dengan ibadah Natal? Amin, rame ya. Ibadah Paskah? Rame. Ibadah KKR?
suka rame ya. Kalau ibadah doa, halo, jujur. Banyak atau dikit? Sedikit. Haleluya, jujur ya. Mungkin sibuk kali Pak Abram ya. Enggak. Dominan siapa Bapak Ibu Saudara? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ayo belajar. Yang dominan roh Allah atau kedagingan kita. Kalau ibadah Natal luar biasa ramenya ya. Semangatnya luar biasa. Gak salah sih. Tapi kalau ibadah doa, amin. Harus yang dominan adalah roh Allah. Bagus. Kalau bicara tentang doa, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi WL bicara tentang doa, ngobrol dengan Tuhan tadi ya, WL ya. Ngobrol dengan, berarti doa itu ngobrol dengan Tuhan. Kalau ngobrol dengan Tuhan itu dua arah atau satu arah? Dua arah. Tapi kebanyakan yang ngomong kita atau Tuhan? Kita, benar, jujur ya. Kebanyakan kita. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, kalau saya pribadi bukan berarti saya ngajarin lagi ya, bukan ngajarin saya untuk gak meminta kepada Tuhan kan. Tapi saya jujur, saya sadar diri siapa saya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kok saya ini ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan saya minta ini dong, Tuhan saya minta itu dong, Tuhan saya minta ini, minta itu, minta ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya itu kayaknya tuh ngatur-ngatur Tuhan. Siapa saya? Tuhan tuh kayak robot yang bisa saya atur. Kalau Bapak Ibu Saudara enggak sih kayaknya dengar kata Tuhan ya. Jujur aja, beneran Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya nggak minta ya. Karena saya ya termasuk boleh dibilang rakus juga gitu ya. Contohnya gini, saya kesaksian ya Bapak. Saya kerja dan juga istri ngajar itu ngelesin ya. Jadi anak-anak datang ada sekitar 20 lah. Cuman ada yang 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang gratis. Karena tujuannya memang untuk membantu anak-anak yang belajar. Cuma belajar cali stop sih Bapak Ibu Saudara. Saya jualan sate, satenya online. Sekarang promosi ya, kalau Bapak Ibu mau pesen boleh. Ya B2 ada, B1 ada. Lewat online, status, kemudian itu ada kadang 20, kadang 40. Kan pasti doanya minta diberkati Tuhan kan ya. Termasuk rakus saya ya, ngatur-ngatur Tuhan. Udah kerja, ya nggak salah juga sih pengen diberkati. Cuman saya ngatur-ngatur Tuhan tuh kayak robot gitu ya, saya atur. Kadang 800, kadang 1.000. Pernah satu kali berapa Bapak? 5.000 Bapak. Untungnya kalau jualan kan setengahnya ya, 5.000. Kuat nggak kuat. Yang ngerjain saya sama istri. Akhirnya saya sanggup cuma 1.500. Jadi saya sadar bahwa Tuhan itu siapa ya? Kok kayak robot yang bisa saya atur. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi intinya yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk meminta sama Tuhan. Namanya dialog itu kan dua arah. Yang dominan kita atau Tuhan. Ada juga kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang penjual tempe gitu ya. Ada ini benar-benar terjadi. Kalau tempe itu kan dari kedelai ya, dijejer di plastik, ntar beberapa hari harus jadi ada jamurnya jadi tempe ya. Ibu ini bingung kok gak jadi tempe gitu ya. Dia berdoa dan dia boleh nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kedelai jadi tempe dalam nama Yesus. Berubah gak? Harapannya berubah, tapi tidak berubah sampai beberapa hari gak berubah. Akhirnya dia tetap jualan dengan lesu ke pasar. Ini nyata ya Bapak Ibu Saudara. Lama gak ada yang beli, ya kedelai doang. Ya. Akhirnya ada seorang yang datang ke pasar di toko sebelah nanya, Bang, ada yang jualan tempe belum jadi nggak? Wah, abangnya nggak tahu. Akhirnya ibu sebelah ini dengar, wah, ini dong. Akhirnya dipanggil. Akhirnya dia borong semua karena anaknya ada di daerah yang jauh, jadi dikirim harus beberapa hari. Ya puji Tuhan kan. Intinya apa? Bukan saya ngajari nggak boleh minta, tapi kurang tepat. Tuhan suruh mengubah kedelai jadi tempe atau batu menjadi roti gitu. Pedagang yang diperlukan apa Bapak Ibu Saudara? Untung. Selain untung, dagangannya laku kan?
Iya. Kok kita tuh kayak ngatur-ngatur Tuhan, yang dominan tuh diri kita gitu ya. Sekali lagi saya tidak ngajarin Bapak Ibu untuk tidak meminta ya. Tapi kok kan katanya dialog dua, yang dominan siapa Bapak Ibu Saudara? Yang diperlukan kan laku ya. Sama kayak penjual es di kampung saya tuh, Blora tuh kekeringan ya. Ada yang pernah ke Blora? Blora tuh kering. Jadi kalau sawahnya perlu hujan. Kemudian ada yang jual es. Yang jual es doanya jangan hujan. Yang jual, yang petani doanya, terus Tuhan jawab yang mana? Kira-kira penjual es yang diperlukan apa tadi? Yang penting laku kan. Percaya nggak walaupun hujan kalau Tuhan berkati esnya laku? Amin ya. Terus sawahnya kering, ditanami tetap tumbuh, percaya? Iya. Kok ngatur-ngatur Tuhan? Yang dominan siapa? Saya nggak ngajarin sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Ya Pak Abraham ya, nanti takutnya jemaat komen saya nih. Saya nggak ngajarin tuh nggak minta, tapi kita harus mengerti yang dominan itu siapa. Apakah yang dominan keinginan kita atau keinginan Tuhan? Seleranya kita atau seleranya Tuhan? Maunya kita atau maunya Tuhan? Yang dominan siapa? Bagaimana kita melanjutkan misi daripada Tuhan? Jadikanlah segala bangsa muridku dan jadi saksi, menjadi terang. Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Pak Abram pernah khotbah di Menara tuh, seorang rohani juga Pak ya kesaksiannya. Dompetnya ketinggalan di mana? Di pasar. Doanya apa? Tuhan butakanlah semua orang pasar, katanya Pak Abram. Sempat dengar nggak Pak Abram khotbah begini? Jahat banget ya. Orang di pasar dibutakan semua. Aduh, rohani banget tapi menyengsarakan orang gitu. Nah iya kan Pak Abraham sempat khotbah di Menara seperti itu. Dompetnya ketinggalan, kuncinya ketinggalan di pasar, doanya dalam nama Yesus Tuhan butakanlah semua orang yang di pasar. Terus jahat gak? Yang dominan siapa? Paham. Ayo Bapak Ibu Saudara, yang dominan harus Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara ya. Agar kita bisa melanjutkan misi. Doa adalah komunikasi. Doa juga kan dari hati ya. Doa dari hati. Bukan gak boleh lagi, sekali lagi nih, bukan gak boleh minta bantu doa, nitip doa ya. Cuman hati-hati kalau nitip doa, kalau yang punya pacar, punya istri nitip doa, mau nitip doa ke saya gitu. Pak Yoyo, doain dong istri saya, namanya siapa umum? Mary gitu, ada namanya Mary nggak? Nggak ada ya. Kan doa dari hati kan ya. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Saya doa di kamar. Tuhan Yesus, kasihanilah si Mary. Kami mengasihi dia. Kalau istri saya dengar, berabe nggak? Wah. Apakah saya punya hati sama si Mary? Enggak akan doain. Bukan berarti saya sekali lagi ya, bukan berarti nggak boleh nitip doa. Maksudnya kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Ntar Bapak Ibu Saudara nggak minta tolong doain Pak Abraham. Pak Abraham, tadi kan nggak boleh Pak Yoyo minta tolong doain. Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi itu yang perlu digarisbawahi. Apa cirinya Bapak Ibu Saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita bisa melanjutkan misi kalau yang dominan adalah kedagingan? Apa buktinya sih kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita merasa, oh saya udah dipenuhi Roh Kudus, saya udah bisa bahasa roh, saya udah rajin ke gereja, saya udah perpuluhan, saya udah persembahan, saya udah puasa, tapi nyari duitnya duit Spanyol. Tahu duit Spanyol? Separuh nyolong. Oh saya udah rajin ke gereja, saya udah melayani, saya sudah memberi, saya udah perpuluhan, saya udah puasa, saya udah bahasa roh, tapi masih pergi ke dukun. Beritanya banyak di orang Tuhan yang pergi ke Ponari, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Oh saya sudah ibadah, saya sudah rajin puasa, saya sudah memberi, saya sudah bahasa roh, tapi masih bergosip, menjelek-jelekan orang, manusiawi. Oh gereja saya paling bagus, pendeta saya paling keren. Kalau fanatik jangan fanatik sama pendetanya, jangan fanatik sama gerejanya,
Jangan fanatik sama WL-nya, fanatik saja sama Yesus. Amin. 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 Kita harus berubah kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Saya kesaksian sedikit ya, cuma jangan tersinggung ya Bapak Ibu Saudara. Saya merantau tahun 2000 berapa ya? 98 kalau nggak saya. 2000 lah, 2000. Merantau di Pasar Tambun. Jadi lingkungannya di pasar tahu sendiri. Di pasar, tapi jangan tersinggung ya. Saya itu nggak kenal yang namanya rokok, nggak kenal namanya minuman keras. Saya di pasar setahun, 2 tahun, ketemulah orang-orang pasar. Bukan berarti saya menganggap orang pasar itu nggak bagus, nggak ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kitanya aja. Saya nggak merokok dikatain banci Bapak Ibu Saudara. Oh banci, nggak merokok katanya. Nggak usah tersinggung Bapak Ibu. Ini saya ya, saya. Dikatain banci beneran Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya nyobain. Jarum super 2000 dapat 3 ya. Nggak dijawab, berarti luar biasa. Cuma di Super Jaya 2000 dapat 3. Nggak enak padahal Bapak Ibu Saudara. Batuk, pusing gitu ya. Tapi akhirnya lanjut Marlboro sehari 2 bungkus. Dikatain banci nggak merokok. Kemudian dikatain lagi, ih nggak mau minum, nggak mau minum, banci. Dikatain banci Bapak Ibu nggak mau minum. Kalau dulu zaman saya topi miring, ada yang kenal topi miring? Oh nggak ada yang kenal, luar biasa Bapak Ibu. Cepatnya, kenapa? Oh di rumah. Dulu topi miring. Sekali ini saya tidak menghakimi, ini saya Bapak Ibu. Saya dikatain banci nggak merokok, dikatain banci nggak minum. Akhirnya saya dapat pekerjaan di Yutaka. Ada yang tahu Yutaka? Ada tahu? Ya. Saya kerja di sana, diangkat jadi karyawan. Kena sip, pulang malam. Pulang malam lewat Medland sama Naga. Boncengan sama teman. Saya tanya, itu yang merokok siapa ya? Cewek beneran? Bukan, banci. Itu kok minum-minum juga? Itu banci juga. Jadi puji Tuhan, saya nggak minum lagi. Saya nggak mau dikatain banci. Gara-gara merokok dan minum Bapak Ibu Saudara. Jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara. Saya dulu dikatain nggak merokok banci, saya nggak minum banci. Sekarang saya lihat tiap malam lewat. Ada yang pernah lewat malam nggak di? Iya. Oh banci banyak yang merokok sama minum ya. Nggak mau, saya nggak mau dikatain banci. Tapi percayalah kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang dominan. Amin. Kita bisa berubah. Amin. Ya puji Tuhan. Kemudian ya apalagi cirinya tandanya bahwa Allah Immanuel dan juga Allah Roh Kudus. Apa kita sudah rajin ibadah, puasa, memberi pelayanan, tapi tadi masih menjelek-jelekan A dan B. Kalau Bapak ini beli mobil, jangan sampai Bapak ini yang ngegas ya. Iya, makanya jangan saling ini anak-anak Tuhan, haleluya. Masa tetangganya yang beli kompor gas yang kepanasan tetangganya, ya. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, yang dominan Roh Kudus, ayo, jangan suka menjelek-jelekan. Saya juga masih, maksudnya kita harus berubah. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, tentunya kita akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini jam berapa Bapak Ibu Saudara? Sudah setengah jam belum? Belum benar. Lanjut. Ya Bapak Ibu Saudara kan khotbah 15 menit, 20 menit, mau sejam, mau 2 jam kan PK-nya sama Bapak Ibu Saudara. Ya Pak Abraham. Wah Jumatan yang komplain kan Pak Abraham. Pak Yoyo nggak usah. Jangan Pak. Mata duitan katanya. Aduh. Kan mendingan 20 menit kan PK-nya sama kan daripada 2 jam. Ya, yang dominan yang mana Bapak Ibu Saudara? Apa perlu bukti bahwa biar Bapak Ibu Saudara ini entah takutnya saya pulang Bapak Ibu Saudara ngomongin saya biar takut gitu ya.
Kan ada orang Kristen, saya kadang berpikir gini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bohong itu langsung kayak bisulan gitu ya. Jadi takut sama dosa gitu. Bohong sekali bisulan 1, bohong 2 kali bisulan 2 gitu. Ya biar takut gitu kan. Nah saya biar Bapak Ibu takut nggak ngomongin saya tes aja ya. Ini hanya game, tapi gamenya ada intinya bahwa ayo kita stop. Kalau kita diberi Roh Kudus sudah. Tadi kalau ada yang beli motor, jangan kita yang ngegas gitu ya. Biar kita nggak saling ini ya. Kita harus saling menolong, saling membantu. Saya pengen ngetes aja lah ya Bapak Ibu sambil game. Kan katanya masih ada. Saya akan nyoba biar Bapak Ibu nggak ngomongin saya biar takut ya. Ntar saya pulang dia ngomongin saya panas kupingnya. Coba Bapak Ibu pikirkan sesuatu deh. Entah di sini di rumah mau mikirin sate, mau mikirin motor, ntar saya tebak kan. Berani? Berani, oke. Ntar saksinya Pak Abraham ya. Ntar Pak Abraham yang saya tulis di sini dibaca aja, ya, nggak usah komen. Oke, udah memikirkan sesuatu Bapak Ibu Saudara? Sudah belum? Sudah. Saya salaman dulu. Pemain drum dulu dah ya. Udah memikirkan sesuatu? Sudah. Intinya ini hanya permainan, tapi kita belajar untuk stop. Kalau kita diberi Roh Kudus kita stop untuk bergosip. Ngomongin orang tapi yang baik gak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Saya juga belum berubah, saya juga perlu berubah. Saya juga perlu pimpinan Roh Kudus. Ini ada sebuah tim. Udah memikirkan sesuatu? Namanya siapa? Andika. Oke, salaman dulu. Biar saya tahu. Ntar dulu. Mikirin apa dia ya? Oke, saya tulis dulu ya. Oke, saya tulis dulu. Pak Abraham nanti dibaca aja. Oke, tidak usah komen. Ya. Tadi yang dipikirkan biar dia nggak ngomongin saya nanti ya. Sampai rumah saya biar stop kita untuk ngomongin orang. Amin. Tadi jawabannya apa yang dipikirkan? Rendang. Lagi lapar ya. Pak, jawabannya apa Pak? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Saya bukan bohong ya Bapak Ibu Saudara, maksudnya ini game banyak permainan. Ada yang mau bukti lagi biar takut sama saya? Kalau kita dipimpin. Coba lagi ya. Oke. Coba. Siapa ya? Bapak yang di depan aja lah ya. Salaman dulu biar dulu agak berat. Oke, udah, makasih. Saya tulis dulu ya. Oke, saya kasih Pak Abraham. Tadi dibaca aja. Oke, Bapak siapa? Bapak Rifan. Arifan. Terima kasih Bapak ya. Jawabannya apa tadi Pak? Pikirkan. Roh Kudus. Oke. Pak Abraham dijawab aja. Betul sekali. Ih, sama loh. Takutnya sama saya Bapak Ibu. Udah lah ya. Ketawa sih. Tapi Pak Rifan udah tahu belum ini? Belum tahu deh ya. Sama Pak. Jadi jangan main-main sama ya saya. Kalau ngomongin nanti lanjut aja ya. Tapi saya pas permainan game ini Bapak Ibu saya juga kaget. Gak taunya ada seorang anak Tuhan yang dia mikirin apa dia sebagai kepala rumah tangga, yang dipikirkan adalah pekerjaan. Saya jadi deg. Jadi dia belum bekerja, yang dipikirkan saya kan gamenya istilahnya nggak serius gitu ya, maksudnya buat game permainan tapi ada hubungannya dengan firman Tuhan, tapi ternyata ada bapak-bapak yang dia pikirkan itu pekerjaan. Jadi saya deg. Ya Tuhan, misalnya ya kita doain itu ya. Mau bukti lagi? Penasaran nggak?
Beneran. Janganlah cukup 2 ya. Nanti bisa. Satu lagi. Berarti saksinya Pak, ini ya. Biar ikut ketawa maksudnya Pak. Kan belum tahu dia ya. Oke, ada satu lagi dah. Yang sekolah apa yang bapak-bapak? Ibu-ibu, oke dah, ibu-ibu. Maunya siapa? Maunya yang mana? Bugeng, oke. Saya izin salaman. Udah dipikirkan sesuatu ibu? Sudah memikirkan sesuatu. Oke, salaman dulu. Karena kalau nggak kontak begini takutnya salah. Ya, oke, makasih ibu. Langsung konslet. Saya tulis dulu ya. Udah agak susah. Banyak yang dipikirin. Tahu ya. Panjang soalnya. Bapak Arifan. Jangan kasih tahu. Bapak mana ke sini ntar. Udah saya tulis nanti Bapak baca aja ya. Gak usah banyak komen. Kata dulu, saya nanya dulu Ibu Gembalanya. Ibu Gembala menginginkan apa tadi? Haleluya. Coba jawab aja, maksudnya dibaca aja. Hebat sama persis. Udah. Udah. Kayaknya kurang tepat Pak Abraham. Kamu ini aja ya. Tadi haleluya jawabannya. Ini coba dibaca aja ya, kencang. Sama persis. Sama persis. Ya. Bener kan saya nggak bohong ya? Baca aja. Sama persis. Ini belum. Jawaban hebat sama persis. Oh ya. Oh baru tahu. Kayaknya Ibu Gembala belum tahu ya. Ya kembali ke firman Tuhan ya intinya ayo kita stop. Kalau kita merasa bahwa kita dipenuhi Roh Kudus yang dominan dalam diri kita merasa bahwa bahasa roh, rajin ibadah, puasa, pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau kita masih nyari duitnya di Spanyol, masih kedukun, masih ngomongin menjelek-jelekin gereja A, gereja B, itu yang dominan adalah diri kita, bukan Roh Kudus. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, percayalah bahwa Allah Immanuel akan memberikan kekuatan buat kita. Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Tuhan akan pimpin berikan kekuatan. Saya percaya jemaat di tempat ini, percayalah, tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Tuhan berikan kekuatan. Tidak bicara hanya tentang berkat dan mujizat saja, tapi kita tetap kuat. Matius, Markus, Lukas, matinya Yusuf, Daniel. Siapa yang mau seperti Yusuf? Nggak ada. Siapa yang mau seperti Daniel? Jadi orang hebat. Nggak ada yang mau. Yusuf, siapa yang mau seperti Daniel? Yusuf pasti mau. Tapi mau nggak masuk sumurnya? Mau nggak masuk gua singanya? Mau nggak masuk penjaranya? Mau nggak masuk perapiannya? Kalau saya mau ibu, karena udah tahu. Kan masuk gua singanya udah pasti, karena udah tahu. Iya, kalau udah tahu pasti mau ya. Kita kan nggak tahu perjalanan kita ke depannya, tapi kita tahu bahwa Allah Immanuel dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Kita tahunya seperti itu. Kemudian kita lanjut, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, percayalah bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita coba dulu baca di Yohanes 14 ayat 15. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintahnya. Kita tolong Yohanes 14 ayat 15. Udah setengah 12 ya Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara bisa komplain ya, Pak Yoyo mata duitan jangan dijadwal lagi. Sudah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku dan
ada larangannya ya selanjutnya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Benar, menjauhi larangannya. Masih benci gak dengan orang tua? Masih benci gak dengan suami? Masih benci gak dengan istri? Masih benci gak dengan anak? Ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, percayalah, Dia akan memberikan kekuatan kita untuk mengampuni, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak, berdamai dengan pendeta, berdamai dengan sesama jemaat. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Minta tolong lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jangan kita menjadi pembohong. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Hari ini yang dominan siapa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus atau kedagingan kita? Percayalah, kalau Roh Kudus yang dominan dalam diri kita, kita percaya kita bisa mampu untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan semuanya. Tidak hanya bicara tentang berkat dan mujizat, tapi kita bisa mengampuni orang. Amin. Kan larangannya banyak ya. Menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Nilai lebihnya apa Bapak Ibu? Kekristenan kita. Kalau saya masih benci dengan Bapak, nilai lebihnya apa? Gak ada nilai lebihnya. Kekristenan itu kan kasih. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni. Jangan cuma bicara tentang berkat dan mujizat kekristenan Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Tapi Roh Kudus kalau pimpin hidup kita, kita bisa belajar mengampuni orang. Nilai lebihnya apa kekristenan kita? Kalau masih benci seseorang, ngikuti teladan siapa? Yesus adalah kasih. Larangannya kan banyak ya. Larangannya banyak. Apalagi di Indonesia larangannya banyak ya. Yang lagi viral, orang Kristen boleh nggak makan babi? Gak usah tegang Bapak bisa. Boleh nggak makan babi orang Kristen? Boleh. Tanya Pak Abraham, harus disangsang apa dicari-cari dulu ya? Ada babi langsung dimakan, nggak boleh. Apa kita nggak ngerti? Nggak boleh makan babi ya, harus dipotong dulu Bapak Ibu Saudara. Ya saya kan tadi bilang makan babi kan itu ya. Jadi harus, makanya kan kemarin bicara fokus, harus fokus. Kalau tidur terlentang boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau telan pisau boleh. Tidur terlentang. Kalau saya punya teman nyuruh orang sholat boleh nggak? Saya kerjakan ada teman yang muslim ya. Nyuruh orang sholat boleh nggak? Boleh. Teman saya lagi sholat, saya suruh beli nasi goreng. Nyuruh orang sholat. Ya. Larangannya banyak Bapak Ibu Saudara dalam kekristenan. Ya biarlah Roh Kudus yang pimpin. Apalagi orang Batak Bapak Ibu. Orang Indonesia orang Batak banyak. Orang Batak itu sakti-sakti. Ya. Yang Batak siapa? Coba. Banyak Pak. Coba itu. Bapak Batak juga? Enggak. Oh Ibu. Ibu kan ada di sini ya? Iya. Tulangnya ada di mana? Loh, bukan tulangnya. Ya kan saya ada tulangnya Pak. Berarti sakti ya, orangnya di sini tulangnya ada di
Luar biasa. Apalagi anak Tuhan, amin. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, amin. Ya, kita kalau dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang hebat, amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, sudah setengah jam, sama aja rekannya ya. Nanti dikomplain sama. Ya intinya, kekristenan bukan hanya tentang berkat dan mujizat. Kalau Roh Kudus yang dominan, percayalah, Allah Immanuel itu ada. Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Jadi jemaat di tempatnya harus tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, kita melayani Kristus. Kita mau angkat satu ujian, saya minta tolong. Kita angkat ujian, berikan ku hati seperti hatimu, berikan ku tangan seperti haleluya. Seperti hati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan ku tangan, berikan ku tangan Seperti matamu memandangku ayah di sekelilingku. berikan ku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu berjalan dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu berjalan dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Biar musik menemukan pujian ini, kita boleh menemukan bagaimana kita bisa melanjutkan misi daripada Tuhan, menjadi saksi dan menjadikan segala bangsa muridku. Kita mulai di dalam keluarga terlebih dahulu. Yang dominan siapa? Roh Kudus atau kedagingan kita? Tidak ada pelayanan yang hebat tanpa ada luka yang besar. Roh Kudus yang dominan tidak bicara tentang hanya berkat dan mujizat, tapi dia memberikan kekuatan kita untuk belajar berdamai dengan diri kita, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak, berdamai dengan orang tua. Nilai lebihnya apa kekristenan kita jadi kita masih membenci seseorang? Haleluya. Beri kemampuan Tuhan untuk kami bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus yang memimpin jemaat di tempat ini Tuhan. Mampukan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang dominan. Biar Roh Allah yang dominan Tuhan, bukan roh yang lain. Terima kasih. Haleluya. Berkati setiap kami yang hadir. Kami percaya Roh Allah terus bekerja dan memberikan ruang untuk tetap di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Serahkan kepada Ya, puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Pak Gembala. Kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelumnya Bapak Saudara, mari sama-sama kita angkat jempol kita. 1, 2, 3. Go!
Shalom, haleluya. Haleluya, salam. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, saya dan saudara diberkati Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya PS Suhartoyo yang telah memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Dimanapun Bapak melayani, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami boleh menyambut Bapak Ibu saudara terkasih yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada di tengah, ada di sebelah kiri. Kami mengundang Bapak Ibu saudara terkasih di minggu-minggu berikut untuk beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Pengumuman sebekam Bapak Ibu saudara terkasih, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 diadakan ibadah raya umum di tempat ini, masuk jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Setiap hari Rabu ada ada dua puasa di tempat ini, masuk jam 11 sampai selesai. Bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang rindu diadakan family altar atau komsel, boleh menghubungi Ketua Komsel atau Kadip Komsel Bapak Efredi Nawaban, dan Ketua Komsel di Laskar Kristus ada Bapak Jepri, Ketua Komsel di Immanuel ada Bapak Arepa. Panitia ulang tahun gereja kita mengadakan bazar setiap pulang gereja. Kami rindu Bapak Ibu saudara terkasih mendoakan dan membantu untuk mensukseskan acara ulang tahun gereja di tanggal 30 Agustus nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan dan saudara, sekali lagi kita akan memberikan persembahan di dalam amplop warna putih yang tadi ada di kursi Bapak Ibu saudara. Atau adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Sudah semua Bapak Ibu saudara? Kalau sudah semua, kita bersatu dalam doa. Dan sebelumnya Ibu saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mari sama-sama arahkan tanganmu Bapak saudara, kita berdoa buat jemaat yang baru. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kirimkan Tuhan anak-Mu untuk beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menjagai, melindungi kesehatannya, usahanya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dan berperkara. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan Tuhan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan hendak memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan yang kedua berupa materi, berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami siap memberi dengan pengucapan syukur. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan silakan kembali Ibu saudara. Nanti sebelah kiri saya maju ke depan, sebelah kanan boleh menyusul, dan kemudian terakhir yang di tengah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Di sebelah kanan boleh maju ke depan. Ciptaan baru, rohku berbahagia, ku berbahagia, yakin. Ayo di tengah boleh maju ke depan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, budi teguh, ciptaan baru. Semua kita sama-sama bangkit
Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan dalam ibadah kami Tuhan, bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, bukan memprioritaskan kedagingan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu tinggal dalam hati kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada siang hari ini, Bapak PS Soehartoyo Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dimanapun berada Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan Yesus. Dimanapun berada hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang yang diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pembina Rohani kami, Bapak Pendeta Samuel Kusuma Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di gereja ini Tuhan, di GBN Sumber Jaya, Bapak Pendeta Abraham Cesadiman. Berkati Tuhan hamba-Mu ini dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya, kesehatan yang terbaik ada untuk hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sirtaulida Manik Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini menjadi tiang doa Tuhan, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang memberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kedua anaknya Yosi dan Farel Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau berkati, cukupkan segala yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Pengurapan yang terbaik ada untuk keluarga ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, mulai dari WL, singer, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan kami, biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau sungguh tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah segala pergumulan kami Tuhan Engkau ada. Biarlah segala doa kami Tuhan Engkau jawab dalam nama Yesus. Jika ada jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam beban berat Tuhan, Engkau menjadi jawaban Tuhan atas segala doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan Yesus, baik dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam apapun Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai, jauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau berikan kesehatan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang sudah memberi Tuhan. Limpahkan segala rezeki yang terbaik melalui pekerjaan dan usaha kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk visi misi gereja kami Tuhan Yesus. 100 jiwa di dalam nama Yesus. Tahun ini akan tergenapi dalam nama Yesus. Kami serahkan visi misi gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami, urapi bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberikan bangsa kami Tuhan ketentraman, kenyamanan, keamanan Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami daripada perpecahan, peperangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami ada dalam lindungan tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan, RT RW. Berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Apapun keputusan mereka, biarlah itu daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan
pulang dan berpisah Tuhan dari gerejamu ini. Berkati kami dalam perjalanan Tuhan. Biarlah kami tiba di rumah kami tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mau sempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus melalui doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kita dengar hari ini lakukanlah dengan setia. Maka Tuhan memberkati apa yang kerjakan dengan tangan. Dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Berkat Allah turun atas kita semuanya dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menjemput kita semuanya di awan permai, dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.